Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan mengkaji kitab Jawahirul Quran karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Pembahasan terakhir kita adalah tentang suatu bab yang oleh Imam Ghazali diberi judul fi asraril Fatihah wa bayanu jumlatin min hikamillahi ta'ala fi khalqihi. Pembahasan tentang rahasia-rahasia keagungan Al-Quran dan penjelasan tentang hikmah dan kebijaksanaan yang Allah berikan dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Dalam pembahasan itu kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan Rahman Rahim, dengan kasih sayangnya, sehingga makhluk sekecil apapun Allah berikan kemampuan, Allah berikan organ, Allah berikan anggota tubuh yang bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka sehari-hari. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk sekecil nyamuk, sekecil lalat, laba-laba, bahkan juga lebah, itu semua Allah berikan kemampuan, insting, dan juga Allah berikan organ-organ tubuh yang mampu menopang kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang fi kaunil fatihati miftahan li abwabil jannati tsamaniyah. Pembahasan tentang Al-Fatihah sebagai kunci pintu-pintu surga yang 8. Pintu surga ada 8, dan 8 pintu surga itu kata Imam Ghazali dalam pembahasan ini kuncinya ada dalam Al-Fatihah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa inda hadza nunabbihuka ala daqiqatin fanaqul, dan tentang hal ini kami ingin menjelaskan kepadamu perkara yang cukup detail, dan kami mengatakan inna hadhihi surah Fatihatul Kitab wa miftahul jannah. Sesungguhnya surat Al-Fatihah ini adalah pembuka kitab Al-Quran. Fatihatul Kitab artinya pembuka kitab Al-Quran karena dia diletakkan di posisi pertama dalam surat-surat Al-Quran. Wa miftahul jannah, dan dia adalah pembuka surga. Artinya di dunia ini Al-Quran sebagai pembuka mushaf karena dia diletakkan di awal dari mushaf yang kita miliki. Nah, insyaallah di surga dia menjadi miftahul jannah, menjadi pembuka pintu surga. Wa inna makanat miftahan li anna abwabal jannati thamaniyatun wa ma'anil Fatihah tarji'u ila thamaniyah. Kenapa Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah kunci pintu-pintu surga? Karena pintu surga itu ada 8, dan Al-Fatihah seperti pembahasan yang sudah kita singgung memuat 8 makna dari 10 kandungan makna yang dimuat oleh Al-Quran. 10 kandungan makna yang dimuat oleh Al-Quran itu adalah ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang af'al Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang as-sirat al-mustaqim, tazkiyatun nafas, kemudian ilmu tentang zikru ni'matil awliya, tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, kemudian ghadabul a'da, bagaimana Allah murka dan mengazab, memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar, wa dzikrul ma'ad, kemudian pembahasan tentang bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9 muhajatul kufar, bagaimana berdebat dengan orang-orang kafir, wa ahkamul fuqaha, kemudian tentang hukum hakam fikih. Nah, dari ke-10 pembahasan inti dari Al-Qur'an tadi, 8-nya disinggung oleh surat Al-Fatihah. Dan kunci dan pintu surga itu ada 8. Sehingga Imam Ghazali mengatakan Al-Fatihah ini adalah kunci pintu surga karena dia memuat 8 kandungan inti Al-Quran, dan pintu surga itu ada 8.
Fa'lam qat'an anna kulla qismin minha miftahu babin min abwabil jannah tashhadu bihil akhbar. Dan ketahuilah bahwasanya setiap bagian dari 8 bagian yang dimuat oleh Al-Quran itu, kandungan yang dimuat oleh Al-Quran itu, dia merupakan kunci daripada pintu-pintu surga. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta la tusadifu min qalbika al-iman wa tasdiq bihi wa talabta fihi al-munasabah fada'an kama fahimtahu min zahiril jannah. Kalau kamu tidak bisa mendapati hatimu mempercayai hal ini, artinya dengan kesendirian atau muncul dari dalam hatimu, kamu tidak bisa mempercayai bahwasanya Al-Fatihah adalah pintu dari kunci dari ke-8 pintu surga, maka fada'an kama fahimtahu min zahiril jannah, maka tinggalkan apa yang kamu pahami secara zahir dari surga-surga itu. Fala yakhfa 'alaika anna kulla qismin yaftahu baba bustanin min basatinil ma'rifah. Maka sudah, kalau seumpamanya kamu nggak bisa menangkap pemahaman bahwasanya Al-Fatihah itu adalah kunci dari 8 pintu surga, yang dimaksud dengan surga ini adalah surga secara zahir, kebun, istana-istana, sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Oke, bagaimana mungkin Al-Fatihah itu bisa menjadi pintu surga? Surga itu sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang zahir, ya. Sementara Al-Fatihah itu sesuatu yang ma'nawi. Kok bisa menjadi kuncinya seperti apa? Nah, kata Imam Ghazali, oke, kalau kamu tidak bisa memahami itu, fala yakhfa 'alaika anna kulla qismin yaftahu baba bustanin min basatinil ma'rifah. Kalau seumpamanya kamu tidak bisa memahami surga sebagai tadi ya, kebun-kebun, taman-taman dan lain sebagainya, maka pahamilah bahwasanya Al-Fatihah mengandung 8 ilmu, 8 taman ilmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau taman surga, anggap Al-Fatihah menjadi kunci taman surga, itu agak susah untuk dipikirkan olehmu, susah kamu cerna, maka anggaplah bahwasanya surga yang dimaksud di sini adalah taman-taman ilmu. Dan Al-Fatihah mencakup 8 kandungan inti dari ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, maka dari Al-Fatihah itu ada kunci daripada ilmu-ilmu, taman-taman ilmu, taman-taman pengetahuan. Kama asyarna ilaiha fi athari rahmatillahi ta'ala wa ajaibi sun'ihi wa ghairiha, sebagaimana yang telah kami singgung, kata Imam Ghazali, dalam jejak-jejak kasih sayang Allah, bukti-bukti kasih sayang Allah dalam penciptaan alam semesta ini, wa ajaibi sun'ihi, dan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang Allah ciptakan, ya. Bagaimana Al-Fatihah itu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta yang dilandasi dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim wa ghairiha dan yang lain sebagainya. Wala tadhunnu anna ruhal 'arifi min al-inshirahi fi riyadil ma'rifah wa basatiniha aqallu min ruhi man yadkhulul jannata allati ya'rifuha wa yaqdi fiha syahwatal batni wal farj. Dan jangan kira bahwasanya orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang 'arif, ketika dia mendapatkan ilmu, dia merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Orang yang sudah suka, cinta dengan ilmu, maka ketika dia menemukan ilmu, dia menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kebahagiaan orang yang berilmu, ketika dia mendapatkan taman-taman ilmu, maka dia tidak jauh beda, tidak kalah bahagianya orang yang masuk surga merasakan kenikmatan perut dan kenikmatan kemaluan. Artinya selama ini sebagian orang menganggap bahwasanya ketika masuk surga itu kenikmatan yang dia dapatkan adalah kenikmatan bersama bidadari, kenikmatan makan sepuasnya, kenikmatan tidur di atas dipan-dipan yang tinggi, kenikmatan minum air susu dan lain sebagainya. Betul. Orang yang seperti ini dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan hati dengan kepuasan, ya, karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dari kebutuhan biologis dan kebutuhan perut. Tetapi ketahui bahwasanya seorang yang cinta ilmu, seorang arif, dia juga akan merasakan ketenangan hati ketika dia mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan kunci-kunci pengetahuan.
Dan kunci-kunci pengetahuan itu ada dalam surat Al-Fatihah. Artinya orang yang berilmu maka dia telah mendapatkan kebahagiaan dengan dia memperoleh pintu-pintu ilmu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana orang yang masuk surga dia mendapatkan kesenangan dengan cara dia memperoleh kebahagiaan perut dan kemaluan. Wa anna yatasawiyan dan dari mana hal itu bisa sama begitu. Bal la yunkaru an yakuna fil arifina min raghbatuhu fi fathi abwabil ma'arif liyanzura ila malakutis sama'i wal ard wa ja'ali khaliqiha wa mudabbiriha akthar min raghbatihi fil mankuhi wal ma'kuli wal malbus. Bahkan seorang yang arif, seorang yang sudah cinta dengan ilmu pengetahuan, kebahagiaan yang dia harapkan, keinginan dia untuk memperoleh pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ma'arif, pintu-pintu pengetahuan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kekuasaan Allah alam malakut, dengan cara melihat kekuasaan Allah di langit dan di bumi, dengan cara melihat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang diperoleh oleh al-arif, orang-orang yang haus dengan ilmu-ilmu ini tadi, itu lebih besar daripada keinginannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang berhubungan dengan materi. Nikmat makan, nikmat melampiaskan nafsu biologis, nikmat tidur, nikmat minum dan lain sebagainya. Orang-orang yang arif, keinginannya untuk mendapatkan pengetahuan, ya, itu lebih besar daripada keinginannya hanya sekedar makan dan minum atau menikah. Wa kaifa la takunu hadhihi ar-raghbah akthar wa aghlaba 'ala al-'arif al-basir wa hiya musyarakatun lil malaikati fil firdausil a'la. Maka bagaimana mungkin, ya, keinginan seorang yang arif billah, seorang yang cinta dengan ilmu pengetahuan, ya, itu makna bagaimana mungkin seorang yang cinta dengan hal-hal itu tidak lebih besar, ya, daripada kecintaannya terhadap surga dalam artian yang fisik tadi, ya. Wa kaifa la takunu hadhihi ar-raghbah akthar wa aghlab 'ala al-'arif al-basir wa hiya musyarakatun lil malaikati fil firdaus al-a'la, ya. Maka tadi, ya, keinginan untuk mengetahui keagungan Allah, ya, mendapatkan cinta dari Allah, ya, menemukan ilmu-ilmu pengetahuan, ma'rifat tentang Allah, tentang alam semesta, tentang ini itu dan lain sebagainya, tentang rahasia-rahasia penciptaan Allah, itu tentu lebih besar bagi seorang arif daripada keinginan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan fisik, kenikmatan-kenikmatan materi. Karena dengan itulah mereka bisa bersama dengan malaikat. Mereka disandingkan dengan malaikat, disejajarkan dengan malaikat, ditempatkan dengan para malaikat fil firdausil a'la, di firdaus, surga firdaus yang paling tinggi. Idza hadzalil malaikat fil mat'ami wal mashrabi wal mankahi wal malbas. Dan malaikat itu tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan pakaian, tidak membutuhkan menikah dan lain sebagainya. Artinya ketika seorang arif, ya, dia nanti di surga disandingkan dengan para malaikat, ditempatkan di tempat para malaikat, maka dia sudah seperti hilang keinginannya terhadap materi. Kenapa? Karena malaikat tidak membutuhkan semua itu, gitu. Maka kenikmatannya lebih besar ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan immateri yang bukan materi daripada kenikmatan materi. Wala'alla tamattu'al bahaim bil mat'am wal mashrab wal mankah yazidu ala tamattu'il insan. Dan bahkan bisa jadi kalau yang dicari oleh manusia hanya sekedar kenikmatan makan, minum, mendapatkan menikah atau kawin dan lain sebagainya, maka kenikmatan hewan bisa jadi lebih besar daripada kenikmatan yang didapatkan oleh manusia, gitu. Maka Imam Ghazali seakan-akan mengatakan, terlalu buat apa manusia hanya mencari kenikmatan-kenikmatan materi, kenikmatan-kenikmatan fisik. Karena kalau seperti itu yang dicari, maka dia kalah dengan binatang. Binatang bisa jadi lebih mendapatkan kenikmatan dari manusia dalam masalah-masalah itu, gitu. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh binatang yang bisa diperoleh oleh manusia, yaitu kenikmatan ruh, ya, kenikmatan jiwa,
kenikmatan yang tidak terkait dengan materi-materi tadi. Fa in kunta tara musyarakatan bahaimi wa ladzatihim ahaqqa بالطلب من مساهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الربوبية فما أشد غيك وجهلك وغياوتك وغباوتك فما أشد غيك وجهلك وغباوتك. Kalau kamu sebagai manusia hanya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan materi, makan, minum, menikah, berpakaian dan lain sebagainya, yang itu sama dengan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh binatang-binatang, kalau hanya itu yang kamu inginkan, maka sementara kamu melupakan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh malaikat, maka kamu tentu sangat bodoh. Alangkah besar kebodohanmu, alangkah besar kedunguanmu, kata Imam Ghazali. Artinya kalau ini ada malaikat yang kenikmatannya adalah kenikmatan non materi, kenikmatan berada dalam altar Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dalam ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan tentang bagaimana mengetahui rahasia-rahasia penciptaan alam semesta, kenikmatan-kenikmatan batin, kenikmatan-kenikmatan ruhani. Itu para malaikat mendapatkan itu. Kemudian ini ada binatang yang kenikmatannya kenikmatan materi saja, makan, minum, menikah. Ada dua ini. Manusia kira-kira ngikut yang mana? Kalau yang dia harapkan, yang menjadi tujuannya hanya kenikmatan seperti yang didapatkan oleh binatang sehingga dia sama dengan binatang, maka betapa kebesaran bodohmu, betapa besar kebodohanmu, betapa besar kedunguanmu, kata Imam Ghazali. Artinya ada perbandingan antara binatang dengan malaikat, dua-dua mendapatkan kenikmatan. Maka ketika manusia memilih kenikmatan disetarakan dengan kenikmatan yang didapatkan oleh malaikat, dia sebanding dengan malaikat, ditempatkan dengan malaikat yang kenikmatannya adalah kenikmatan rohani, kenikmatan jiwa, kenikmatan batin, maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang cerdas. Tapi kalau yang dicari hanya kenikmatan-kenikmatan materi, maka dia menyamakan diri dengan binatang. Wa ma akhassa himmataka wa qimatuka ala qadari himmatika. Maka sungguh betapa rendah keinginanmu, betapa rendah harapanmu, betapa rendah cita-citamu hanya menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh binatang, gitu kan? Wa qimatuka ala qadari himmatika, dan hargamu, nilaimu adalah seperti keinginanmu. Adalah keinginanmu hanya nikmat materi, nikmat fisik, nikmat makan minum, nikmat menikah, maka ya sudah, berarti nilaimu ya segitu, rendah, gitu ya. Wa ammal 'arif idzan fataha lahu thamaniyatu abwabin min abwabil jannatil wa'takafa fiha wa lam yaltafit aslan ila jannatil bulhi fa inna aktsara ahlil jannatil albulhu. Maka kata Imam Ghazali, orang yang arif ketika terbuka baginya pintu-pintu taman-taman pengetahuan, ya kan? Pintu-pintu taman ma'rifah, pintu-pintu taman pengetahuan akan rahasia-rahasia Allah, ya. Maka kemudian dia i'tikaf di situ, ya, dia berada di situ, dia menikmati kenikmatan ilmu itu, kemudian dia tidak berpaling dengan surganya orang-orang bodoh. Fa inna aktsara ahlil jannatil bulhu, karena kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang bodoh. Maksudnya, ya, kebanyakan penduduk surga itu hanya orang-orang yang menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi tadi, makan, minum, menikah dan lain sebagainya, ya. Sementara orang yang arif billah, maka dia kenikmatan secara non materi, kenikmatan batin, kenikmatan ruhani, kenikmatan ilmu pengetahuan itu lebih besar baginya, lebih mereka harapkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi tadi. Nah, kebanyakan ahli penduduk surga itu mencari kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, orang yang mencari kenikmatan-kenikmatan itu, yang kenikmatan itu bisa didapatkan oleh binatang, maka sungguh besar kebodohannya, karena dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Wa illiyuna lidzawil albabi kama warada fil khabar. Sementara illiyun, surga-surga yang tinggi, surga dengan derajat yang lebih tinggi atau al-illiyun, itu adalah bagi orang-orang yang cerdas.
bagi orang-orang yang mau berfikir, ya kan? Nah, dari sini maka Imam Ghazali ingin mengatakan bahwasanya surga ya memiliki 8 pintu, dan kunci dari ke-8 pintu-pintu surga itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kalau seumpamanya kamu tidak bisa mencerna maksud surga di sini adalah surga secara zahir, maka pahamilah surga di sini adalah surga batin, surga ilmu pengetahuan. Artinya Al-Fatihah ini mencakup atau meliputi, mengandung 8 ilmu inti dari Al-Quran, yang setiap ilmu itu adalah kunci daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Sehingga seseorang yang memahami dengan baik surat Al-Fatihah, yang mampu merenungi dengan baik ilmu Al-Fatihah, yang mau mencerna dengan baik ilmu Al-Fatihah, dia sudah menemukan atau sudah memegang 8 pintu, kunci pintu-pintu ma'rifat. Dan ma'rifat itu adalah kenikmatan yang besar bagi seorang arif, karena itu lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan fisik, kenikmatan-kenikmatan materi. Wa anta aidan ayyuhal qasiru himmataka 'ala al-ladzat qabqabatan wa dzabdzabatan kal bahimah. Dan engkau yang himmah, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu hanya terbatas pada kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan materi, kesenangan-kesenangan fisik. Wala tunkiru anna darajatil jinani innama tunalu bi fununil ma'arif. Dan kamu tidak mengingkari bahwasannya tingkatan derajat surga itu didapatkan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Fa in kanat riyadul ma'arifi la tastahiqqu fi an tusamma nafsuha jannah an tustahaqqa bihal jannah. Kalau seumpamanya taman-taman ilmu pengetahuan tadi tidak layak untuk disebut sebagai surga-surga, maka seharusnya dikatakan bahwasanya dengan ilmu pengetahuan itulah surga itu didapatkan. Nah, ya. Fa in kanat riyadul ma'arif la tustahaqqu fi an tusamma nafsuha jannah fa tustahaqqu an yustahaqqa bihal jannah. Kalau seumpamanya taman-taman ilmu pengetahuan tadi bukan surga, artinya bagi orang yang mengatakan itu bukan surga, maka anggaplah dengan ilmu-ilmu itulah surga bisa didapatkan. Artinya tetap orang yang memahami Al-Fatihah, mencari kandungan terdalam dari Al-Fatihah, maka dia akan mendapatkan kunci-kunci daripada pintu-pintu surga. Fatakunu mafatihal jannah, maka dengan itulah Al-Fatihah menjadi kunci-kunci surga. Karena dengan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Fatihah itu surga bisa terbuka. Nah, maka Al-Fatihah adalah kunci surga. Fala tunkir fil Fatihati mafatihah jami' abwabil jannah. Maka kamu tidak bisa lagi mengingkari bahwasanya Al-Fatihah itu adalah kunci pintu-pintu surga. Ya, jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwasanya surga itu adalah suatu kenikmatan. Anggaplah dia kenikmatan fisik, kenikmatan materi. Maka untuk mendapatkan kenikmatan materi ini, orang-orang yang arif billah harus ada pengetahuan tentang surga. Yang pengetahuan itu adalah hal yang membuat seseorang bisa masuk surga. Nah, pengetahuan itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ma'rifat itu ada dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah adalah kunci daripada ke-8 pintu-pintu surga. Karena dengan Al-Fatihah itu orang bisa mendapatkan ma'rifat. Ma'rifat itulah yang membawa seseorang ke surga. Sehingga dengan ma'rifat itu orang bisa masuk surga. Nah, begitu ya. Atau dikatakan bahwasanya dimaksud dengan surga itu adalah ma'rifat. Ilmu bagi orang yang berilmu itu sudah seperti surga. Sehingga ketika seseorang menemukan ilmu, maka dia mendapatkan kenikmatan seperti orang yang mendapatkan kenikmatan surga secara materi. Ala kulli hal, Imam Ghazali ingin menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah adalah pintu surga. Baik surga yang dimaksud adalah surga ilmu pengetahuan, atau surga dalam artian surga beneran yang penuh dengan kenikmatan materi. Karena dengan ilmu yang ada dalam Al-Fatihah itu orang bisa membuka, bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan materi yang ada di surga. Sehingga dengan mengetahui, dengan memahami Al-Fatihah, dia telah mendapatkan kunci-kunci surga. Ini tentang Al-Fatihah, ya, keagungan, rahasia, kemudian keutamaan fadilah dari surat Al-Fatihah.
kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul Qur'ani suratul Fatihah atau Fatihatul Kitabi afdhalul Qur'an. Sebaik-baik Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah mengandung hikmah, di antara hikmah itu dia memuat ilmu tentang sifat, ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang af'al Allah, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang orang-orang yang baik untuk kita tiru, orang-orang yang dimurkai Allah untuk kita tinggalkan, kemudian ilmu tentang as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, dan ilmu tentang akhirat, bagaimana Allah mengatakan maliki yaumiddin dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin yang rahmati Allah, kemudian kandungan yang kedua dari keagungan surat Al-Fatihah ini, Al-Fatihah adalah kunci dari 8 pintu surga. Karena dengan pengetahuan yang ada dalam surat Al-Fatihah, seseorang bisa mendapatkan surga. Pengetahuan tentang Allah, tentang akhirat, tentang ini itu yang ke-8 tadi. Kalau orang mengetahui hal itu dengan baik, dengan sempurna, insya Allah pengetahuan itu akan membawa dia ke surga. Nah, pengetahuan itu ada dalam surat Al-Fatihah. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu, mampu mendalami, mencerna, mengetahui dengan baik, berarti di tangannya sudah ada kunci daripada pintu surga. Tinggal bagaimana dia membukanya saja. Al-Faslur Rabi' Ashar, bagian ke-14, fi kauni ayatil kursi sayyidatu ayil Qur'an wa bayanul ismil a'zam. Pembahasan yang ke-14 yaitu tentang pembahasan bahwasanya ayat kursi adalah pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Artinya ayat kursi adalah ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat Al-Quran. Wa bayanu al-ismil a'zam, dan penjelasan tentang nama Allah yang paling agung. Faqul, kata Imam Ghazali, aku katakan, halaka an tatafakkara fi ayatil kursi annaha lam tusamma sayyidatul ayat. Apakah kamu berpikir bahwasanya ayat-ayat kursi itu tidak disebut dengan pemimpin ayat-ayat Al-Quran? Fa in kunta ta'jizu an istinbatihi bitafakkurika farji' ila al-aqsam allati dzakarnaha wal maratib allati rattabnaha. Kalau kamu tidak bisa menemukan alasan kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya ayat kursi itu adalah pemimpin ayat-ayat Al-Quran, ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Al-Quran, maka coba kamu lihat pembagian ilmu yang sudah kami sebutkan, kata Imam Ghazali. Yang ada 10 ilmu yang menjadi kandungan inti dari ilmu Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan mengetahui dari dirimu apa rahasia kenapa Rasulullah mengatakan ayat kursi itu sebagai ayat terbaik, maka coba kamu kembali ke pembagian surat-surat, pembagian kandungan ilmu-ilmu Al-Quran itu yang sudah kita singgung, yang ada 10 itu. Wa qad dzakarna laka anna ma'rifatallahi ta'ala wa ma'rifata dzatihi wa sifatihi al maqsadul aqsa min ulumil Quran. Di situ kami telah menjelaskan bahwasanya pengetahuan tentang zat Allah, pengetahuan tentang sifat Allah, pengetahuan tentang af'al Allah itu adalah tujuan utama daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Tujuan utama ilmu-ilmu Al-Quran, seseorang mempelajari Al-Quran tidak lain adalah untuk mengenal Allah. Allah menciptakan Al-Quran supaya kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah menciptakan alam semesta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita dengan dirinya. Maka dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, aku adalah harta yang tersembunyi atau barang berharga yang tersembunyi, dan aku ciptakan alam semesta itu supaya manusia bisa mengetahuiku. Allah menciptakan ayat kauniyah, ayat qauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat alam semesta yang Allah ciptakan. Dengan itulah orang yang mempelajari, insya Allah dia bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya alam semesta yang sedemikian rupa tidak mungkin dia hadir dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Begitu juga Allah menciptakan, begitu juga Allah menghadirkan Al-Quran. Dengan firman-Nya Allah menghadirkan Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ini ayat-ayat kauniyah, ini ayat-ayat qauliyah. Nah, ayat-ayat qauliyah ini adalah Al-Quran.
Dengan Al-Quran juga Allah ingin supaya dikenal oleh manusia dengan cakupan ilmu yang dimuat oleh Al-Quran, sehingga manusia yang mempelajarinya, yang mendalaminya, insya Allah bisa mengenal Allah dengan baik. Nah, maka ma'rifat tentang Allah, zat Allah, sifat Allah, dan af'al Allah tidak lain itu adalah inti tujuan daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Wa anna sa'iral aqsam muradatun lahu wa huwa muradun li nafsihi la li ghairihi. Dan semua ilmu lain tidak lain ditujukan untuk pengetahuan tentang Allah. Dan ilmu pengetahuan tentang Allah tidak dimaksudkan, tidak ditujukan untuk ilmu-ilmu yang lain. Wa huwal madbu'u wa ma 'adahu tabi'. Dan dia ilmu tentang ma'rifat Allah, baik zat, sifat maupun af'al, itu adalah ilmu yang diikuti, bukan ilmu yang mengikuti. Wa hiya sayyidatul ismil muqaddam alladhi yatawajjahu ilaihi wujuhul atba' wa qulubuhum fayahdhuna hadwahu wa yanhuna nahwahu wa maqsidahu. Dialah yang diikuti, dia yang di depan, ya. Kemudian dia diikuti oleh ilmu-ilmu yang lain, sehingga ilmu-ilmu yang lain mengikuti jalan jejaknya. Wa ayatul kursi tashtamilu ala dzikri dzat was sifat wal af'al. Inti tujuan dari ilmu-ilmu Al-Quran ma'rifat tentang zat Allah, sifat Allah, dan juga af'al Allah. Dan ayat kursi ini tidak lain kandungannya adalah tentang Allah secara zat, tentang Allah secara sifat, dan Allah secara af'al. Laisa fiha ghairuha, dan tidak ada penjelasan lain. Maka kenapa dia disebut sebagai penghulu atau pemimpinnya ayat-ayat Al-Quran? Ya, karena nilai kandungan yang dicakup oleh ayat kursi ini adalah tentang ilmu zat Allah, ilmu sifat Allah, ilmu af'al Allah. Yang ilmu itu adalah ilmu yang paling tinggi dan ilmu tujuan daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Maka kandungan ayat inilah yang membuat ayat kursi itu menjadi ilmu yang menjadi ayat yang utama, menjadi ayat yang paling agung di antara ayat-ayat yang lain. Wa qauluhu, dan Imam Ghazali menjelaskan firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Allah isyaratun ila dzat, isyarat kepada zat, ya, memuat ma'rifat tentang zat Allah. Wa qauluhu la ilaha illahu isyaratun ila tauhididz dzat. Firman Allah lanjutan, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, isyaratun ila tauhididz dzat, adalah petunjuk kepada bagaimana kita mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Bahwasanya Allah hanya satu. Allah tidak berganda, Allah tidak berbilang, ya. Wa qauluhu al-hayyul qayyum, dan firman Allah al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dan mengurus sendiri alam semesta ini. Isyaratun ila sifati dzat wa jalalihi. Ini kemudian isyarat atau penjelasan tentang sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat zat Allah wa jalalihi, dan keagungannya. Fa inna ma'nal qayyum huwa alladhi yaqumu bi nafsihi wa yaqumu bihi ghairuhu. Kata al-qayyum itu adalah yang berdiri sendiri dan yang mengatur segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang tidak bisa berdiri kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fala yata'allaqu qiwamuhu bi syai'in wa yata'allaqu bihi qiwamu kulli syai'in. Keberadaan Allah tidak membutuhkan apapun, sementara keberadaan Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Keberadaan Allah tidak membutuhkan apapun, tetapi keberadaan segala sesuatu dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ghayatul jalali wal 'azamah, dan itu adalah dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Firman Allah, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Tanzihun wa taqdisun lahu amma yastahilu alaihi min awsafil hawadith. Ini adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala. Kita membersihkan, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat mustahil, dari sifat-sifat yang enggak mungkin ada pada Allah, karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat makhluk dan Allah tidak seperti makhluk. Jadi Allah enggak mungkin ngantuk apalagi tidur, ya. Allah selalu mengawasi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari memantau
mengawasi, mengatur, melihat keadaan kita. Wa taqdis amma yastahilu ahadu aqsamil ma'rifah bal huwa awdahu aqsamiha. Dan takdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, itu adalah salah satu di antara bagian daripada ma'rifah, bagian daripada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Firman Allah, baginya atau miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, isyaratun ila kulliha wa anna jami'aha minhu masdaruha wa ilaihi marji'uha. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala alam semesta. Segala alam semesta ini bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah dan dari Allah lah segala alam semesta jagat raya yang ada di antara langit dan bumi, atau yang ada di langit dan di bumi. Wa qauluhu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Isyaratun ila infiradihi bil mulki wal hukmi wal amr. Ini menunjukkan ya, hak Allah, hak independen Allah ya, dalam kekuasaan, hukum dan semua perkara. Artinya segala sesuatu ini adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, yang mengatur. Ya. Ya, isyaratun ila infiradihi bil mulk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu, yang memberikan ketetapan hukum. Wa anna man yamliku syafa'ata fa inna ma yamliku bi tasyrifihi iyyahu wal idzni lahu. Dan orang ya, atau apapun nanti yang bisa memberikan syafaat di akhirat, tidak lain syafaat itu adalah karena pemberian Allah, bukan karena dari mereka sendiri. Karena Allah memuliakannya dengan cara diberikan izin untuk memberi syafaat. Ya, dari sini maka tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang memberikan kebaikan atau keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la amliku dharran wala naf'an." Aku tidak memiliki kemanfaatan atau kemudaratan ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan begitu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Jadi bahwasanya kekuasaan kerajaan ya, ketetapan semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan itu kecuali atas izin Allah. Wa hadza nafyun lisyirkati 'inda anhu fil mulki wal amr. Dan ini juga menafikan Allah daripada sekutu. Artinya Allah ini tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan kawan, dan tidak ada yang memiliki kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan firman Allah, Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka, di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Isyaratun ila sifatil ilm. Ini menunjukkan tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafdhili ba'dil ma'lumat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tingkatan kemuliaan dalam ilmu-ilmu tertentu. Wal infirad bil ilmi, dan hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Allah saja yang mengetahui. Yang lain-lain tidak mengetahui sesuatu kecuali pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan itu sempit, dan pengetahuan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ilma li ghairihi min dzatihi. Maka tidak ada orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan dari dirinya sendiri. Dari dia lah, enggak. Tapi wa in kana li ghairihi ilmun fa huwa min ata'i. Kalau ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka ilmu itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ala qadari iradatihi wa masyiatihi. Dan itu semua adalah karena kehendak dan juga karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kandungan makna oleh ayat kursi. Kita belum selesai semuanya, tetapi dari sampai potongan ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', bahwasanya
Ayat dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sampai sini yang kita baca sekarang ini itu memuat kandungan-kandungan tentang ma'rifat terhadap zat Allah, kemudian ma'rifat tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, kemudian bagaimana kita mengakui ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menafikan sifat-sifat yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala seperti tidur ya atau ngantuk dan lain sebagainya, dan kita mengakui bahwasanya Allah lah yang berkehendak secara mutlak. Allah lah yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Kekuasaan yang ada pada seseorang itu tidak lain adalah karena izin Allah, sebagaimana syafaat. Salah satu contohnya adalah syafaat. Tidak ada yang berhak memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kalau ada orang yang mengetahui sesuatu, pengetahuannya pasti terbatas, dan pengetahuan itu tidak lain adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mereka tidak mengetahui segala sesuatu, tidak mengetahui sesuatu apapun, artinya ya pengetahuan mereka itu tidak dari mereka, tapi tidak lain adalah karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini diantara kandungan ayat kursi yang membuat dia sebagai sebaik-baik ayat, semulia-mulia ayat, seutama-utama ayat. Kita akan melanjutkan insyaallah pada bagian selanjutnya dari keagungan ayat kursi. Kenapa dia disebut sebagai Sayyidatu Ayil Quran, sebagai pemimpin daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang saat ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.